Assalamualaikum teman-teman. Nah, kembali lagi bersama saya, Rusmania. Nah, pembahasan kita kali ini adalah fungsi inverse dan logaritma asli. Yang pertama, fungsi inverse. Definisinya itu adalah fungsi f memetakan a ke b dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan x, y, di mana x adalah anggota a dan y adalah anggota b. Nah, ketika kita ingin menentukan inverse-nya, karena inverse adalah kebalikan, berarti kebalikan dari definisi ini. Nah, berarti fungsi f memetakan b ke a dan dinyatakan dalam pasangan berurutan f sama dengan y, x, di mana y adalah anggota b dan x adalah anggota a. Sederhananya, yaitu fungsi bijektif. Terjadi ketika jumlah anggota domain sama dengan jumlah kodomainnya. Tidak ada dua atau lebih domain berbeda. Dipetakan ke kodomain yang sama dan setiap kodomain memiliki pasangan di domain. Nah, perhatikan ilustrasi berikut. Yaitu, ketika kita diberikan, misalkan himpunan A dan himpunan B, himpunan A terdiri dari A, B, C, D, dan E. Dan himpunan B terdiri dari 1, 3, 5, 7, dan 9. Karena fungsi awalnya ini adalah memetakan dari A ke B. Nah, sementara ketika kita ingin menentukan inverse-nya, maka dia itu memetakan dari B ke A. Seperti ilustrasi berikut, memetakan dari B ke A. Karena fungsi awalnya itu dari A ke B. Nah, ketika kita ingin menentukan inverse-nya, berarti dia kebalikan, berarti dari B ke A. Maka dapat disimbolkan F pangkat min 1. Langkah-langkah dalam menentukan fungsi inverse. Yang pertama, ubahlah bentuk Y sama dengan Fx menjadi bentuk X sama dengan Fy. Yang kedua, tuliskan X sebagai F pangkat min 1Y sebagai F pangkat min 1 sama dengan Fx. Ketiga, ubahlah variabel Y dengan X sehingga diperoleh rumus inverse F pangkat min 1 X. Dalam fungsi inverse terdapat rumus khusus. Nah, kita lihat. Untuk lebih jelasnya, kita ke contoh soal. Menentukan inverse fungsi linear. Bentuk umumnya itu fx sama dengan ax ditambah b. Di mana fx sama dengan 2x ditambah 4. Nah, langkah pertama, kita ubah fx ini menjadi y, berarti y sama dengan 2x ditambah 4. Nah, langkah selanjutnya kita ubah y sama dengan fy menjadi x sama dengan fy. Berarti kita tukar x-nya ke kanan, x-nya ke kiri, y-nya ke kanan. Berarti 2x tambah 4 sama dengan y. Nah, di sini yang kita mau adalah hanya x-nya saja. Caranya itu kita kurangkan kedua ruas menjadi 4. Berarti 2x tambah 4 dikurang 4 sama dengan y dikurang 4. Nah, tersisa 2x sama dengan y dikurang 4. Nah, di sini masih ada angka. Yang kita mau hanya x-nya saja. Caranya itu kita bagi kedua ruas menjadi 2. Berarti 2x dibagi 2 sama dengan x sama dengan y dikurang 4 per 2. Nah, karena y sama dengan fx, maka x sama dengan f pangkat min 1y. Berarti x-nya ini kita ubah menjadi f pangkat min 1y. Berarti f pangkat min 1y sama dengan y dikurang 4 per 2. Terakhir, kita ubah semua variabel y menjadi x, sehingga diperoleh f pangkat min 1x sama dengan x dikurang 4 per 2. Kemudian contoh berikutnya, menentukan inverse fungsi rasional. Fx sama dengan x ditambah 4 per 2x dikurang 1. Nah, sama seperti tadi, kita misalkan fx-nya itu adalah y. Berarti y sama dengan x tambah 4 per 2x dikurang 1. Nah, ini kita perhatikan pembaginya.
kita akan memindah ruaskan ke kiri. Karena pembagi kita pindah ruaskan ke kiri, berarti hasilnya itu menjadi kali. Berarti sama dengan Y dikali 2X dikurang 1. Sama dengan X tambah 4. Nah, kita kalikan. Y dikali 2X sama dengan 2XY. Y dikali 1, berarti min Y. Sama dengan X tambah 4. Nah, kemudian kita pindah ruaskan X-nya ke kanan, Y-nya ke kiri. Berarti kita pindah ruaskan X-nya ke kanan, kita pindah ruaskan Y-nya ke kanan, dan X-nya ke kiri. Nah, berarti karena ini pindah ruas, berarti min X. Ini pindah ruas, berarti positif Y. 2XY dikurang X sama dengan Y ditambah 4. Nah, ini sama halnya dengan X dikali 2Y dikurang 1 sama dengan Y ditambah 4. Nah, yang di sini kita perhatikan yang sebelah kirinya. Yang kita mau itu hanya X-nya saja. Berarti kedua ruas kita bagi dengan 2Y dikurang 4. Berarti X dibagi dengan X 2Y dikurang 4 dibagi dengan 2Y dikurang 1. Mohon maaf, dikurang 1 ya, teman-teman. Berarti sama dengan X sama dengan Y ditambah 4 per 2Y dikurang 1. Nah, kita ubah X-nya ini menjadi F pangkat min 1Y. Berarti F pangkat min 1Y sama dengan Y ditambah 4 per 2Y dikurang 1. Nah, kemudian semua yang bervariabel Y kita ubah menjadi variabel X. Berarti F pangkat min 1X sama dengan X tambah 4 per 2X kurang 1. Selanjutnya, kita bahas di sini sifat-sifat fungsi inverse terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, F pangkat min 1 pangkat min 1X sama dengan Fx. Yang kedua, F komposisi F pangkat min 1X sama dengan Fx sama dengan X. Yang ketiga, F pangkat min 1 komposisi F. X sama dengan Fx sama dengan X. Yang keempat, F komposisi G pangkat min 1X sama dengan G pangkat min 1 komposisi F pangkat min 1X. Yang kelima, G komposisi F pangkat min 1X sama dengan F komposisi F pangkat min 1 komposisi G pangkat min 1X. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Misalnya, diketahui F pangkat min 1X itu sama dengan X ditambah 1 per 2X. Dan G pangkat min 1X-nya itu sama dengan X dikurang 3. Nah, tentukan Gx. Yang pertama Gx. Yang kedua, G komposisi F pangkat min 1X. Nah, kita perhatikan dulu di sini. Di sini, Gx-nya itu masuk di sifat yang keberapa? Nah, betul ya? Masuk di ke sifat yang pertama, yaitu F pangkat min 1 pangkat min 1X sama dengan Fx. Berarti Gx, karena yang kita tentukan itu hanya Gx-nya. Berarti Gx sama dengan G pangkat min 1 pangkat min 1X. G pangkat min 1X sama dengan G pangkat min 1X sama dengan X kurang 3. Nah, kemudian ini G pangkat min 1X kita ubah menjadi Y. Berarti Y sama dengan X dikurang 3. Nah, kita perhatikan ini langkah ketiganya itu kita tukarkan Y ke kanan dan X ke kiri. Berarti X kurang 3 sama dengan Y. Kemudian yang kita perhatikan di sebelah kirinya. Yang kita mau hanya X-nya saja. Berarti kita jumlahkan kedua ruas ini dengan 3. Berarti X kurang 3 ditambah 3. Berarti sisa X. Sama dengan Y ditambah 3. Berarti X sama dengan Y ditambah 3. Nah, berarti kita ubah lagi X-nya itu dengan G pangkat min 1 pangkat min 1X. Sama dengan Y ditambah 3. Nah, kita ganti ini menjadi Gx. Gx sama dengan, nah,
kita ubah semua variabel di sini, kita ubah menjadi X. Berarti Gx sama dengan X tambah 3. Nah, kita ke nomor 2. Kemudian soal yang kedua, yaitu G komposisi F pangkat min 1X. Karena diketahui F pangkat min 1X itu sama dengan X tambah 1 per 2X. Dan G pangkat min 1X sama dengan X dikurang 3. Nah, kita perhatikan ini. G komposisi F pangkat min 1X itu berada di sifat keberapa? Nah, berada di sifat yang kelima. Berarti sama dengan F pangkat min 1 komposisi G pangkat min 1X. Sama dengan F pangkat min 1 komposisi G pangkat min 1X sama dengan F pangkat min 1 komposisi G pangkat min 1X. Nah, kita masukkan. Yang diketahui tadi F pangkat min 1X-nya itu adalah X tambah 1 per 2X. Nah, X-nya ini kita masukkan nilai dari G pangkat min 1X. Nah, berarti X dikurang 3 ditambah 1 per 2 dikali X dikurang 3. Sama dengan X dikurang 2 per 2X dikurang 6. Nah, materi selanjutnya itu adalah logaritma asli atau disingkat dengan ln. Definisinya itu diketahui fx sama dengan ln x sama dengan integral batas atasnya x dan batas bawahnya 1. Seperti dt, di mana x lebih besar dari 0. Maka x-nya ini harus positif. Integral x pangkat n dx seper n ditambah 1. X pangkat n ditambah 1 ditambah c. Di mana n-nya ini tidak boleh sama dengan min 1. Jika n sama dengan min 1, berarti integral x pangkat min 1 dx itu sama dengan integral seper x dx sama dengan ln mutlak x ditambah c. Nah, kemudian basis logaritma natural ini biasa disimbolkan E. Berarti Y sama dengan E, di mana nilai dari E-nya itu adalah 2,178, yaitu bilangan Euler. Lanjut. Sifat-sifat ln terbagi menjadi 4. Yang pertama, pangkat E ln 1 itu hasilnya sama dengan 0, di mana E pangkat 0 itu sama dengan 1. Yang kedua, ln A dikali B sama dengan ln A ditambah ln B. Yang ketiga, ln A per B sama dengan ln A dikurang ln B. Yang keempat, ln A pangkat R sama dengan R dikali ln A. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Tentukan F aksen X dari. F aksen ini artinya turunan pertama. Berarti tentukan turunan pertama dari X dari fungsi. Fungsi X sama dengan ln 3X. Yang kedua, Fx sama dengan 4 ln X. Yang ketiga, Fx sama dengan ln sin X. Yang keempat, Fx sama dengan ln dikali X pangkat 2 ditambah 2X. Yang pertama, ini turunan pertamanya itu adalah seper 3X dikali dengan turunan dari 3X berarti 3. 3 dikali pangkat 1 berarti 3. Sama dengan seper X. Yang kedua, Fx sama dengan 4 ln X. Kita perhatikan di depan ln. Ln seper. Berarti kalau ln X itu berarti seper X. 4 dikali seper X sama dengan seper 4. Kemudian yang ketiga, Fx sama dengan ln sin X. Berarti turunannya itu adalah cos X per sin X. Dikali dengan, diturunkan sin X-nya itu cos X sama dengan kotangen X. Kemudian yang keempat, Fx sama dengan ln dikali X kuadrat ditambah 2X. Nah, turunannya itu seper X kuadrat ditambah 2X. Dikalikan dengan turunan dari X kuadrat. Berarti 2X pangkat 1 ditambah 2. Berarti
2x ditambah 2. Sama dengan kita kalikan. Sama dengan 2x tambah 2 per x kuadrat ditambah x. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.